Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan hari ini saya masih berada di tengah-tengah hutan Sancang, Kabupaten Garut. Dan pada perjalanan hari ini saya sangat penasaran dengan salah satu tempat keramat yang ada di tengah hutan Sancang, yaitu Sumur Kujang. Sumur yang di dalamnya ada seperti benda pusaka berbentuk kujang seperti itu. Dan ini saya masih berada di tengah hutan Sancang. Di mana sumurnya? Oh, terus dugi. Nah, sumurnya ini katanya sahabat. Saya sangat penasaran, mana kujangnya ada? Oh, Masya Allah, ya sebentar kita lihat tuh. Jadi semacam karang, tapi karang ini batu karang, bentuknya mirip banget dengan kujang, makanya dinamailah Sumur Kujang. Untuk lubang batu ini mentok hanya sampai di karang di bawah sana. Seperti ada itu tuh. Itu tuh apa namanya? Bukan, tuh kayak cincin koin. Memang biasa suka ada orang yang nyemplungin. Ya, kadang ada, kadang enggak, tergantung. Oh, tergantung daripada sugesti. Iya, sugestinya. Orang yang datang ke sini ya. Dan ada ikannya juga tuh. Wow, luar biasa pokoknya.
Oke, kita lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal goib. Yes, tau. Yes. Itu galur. Oke, sekarang kita lihat untuk jalur yang ini. Ini jalur yang ke arah mana sih, A? Oh, ya. Di sini juga tertera Leuweung Sancang musola yang ada di lokasi Air Kajayaan atau Cai Kajayaan. Oke, saya sangat penasaran. Kita akan coba merasakan sensasi air yang keluar dari salah-salah batu kemudian melewati akar ini. Oke, kita coba dekati. Aduh, salah aing. Udah teh kieu tah. Kieu. Ti dia kieu. Oke, saya sangat penasaran. Untuk listrik sendiri ini menggunakan tenaga surya. Nah, ini airnya. Luar biasa pokoknya. Oke, saya akan dekati kameranya tuh. Dan airnya jernih banget. Ini murni dari akar-akaran tuh. Dan untuk air ini nggak pernah surut. Oke, kita ke sana. Saya sangat penasaran dengan situs atau tempat ziarah yang ada di sana. Assalamualaikum. Duh, takutnya ada yang sedang ziarah. Assalamualaikum. Tuh, saya tengok dari
keluar aja sahabat. Oke, lanjut. Kita akan ke tempat ziarah yang ada di depan sana. Masya Allah. Dan nampak di sana itu ada batu bolong semacam, mohon maaf sahabat, tadi saya dari bawah sana dan nampak di sana itu ada batu bolong yang menyerupai goa. Sepertinya untuk lokasi ini baru dibangun, baru diperbaiki. Dan di sini ada yang menarik perhatian saya, yaitu ini. Pohonnya besar banget dengan akar yang luar biasa besar banget. Kemudian ini juga dibangun, mungkin ini juga adalah salah satu tempat untuk melakukan ziarah. Tuh, assalamualaikum. Dulu saya mengira untuk leweng sancang ini adalah leweng atau hutan yang tidak terjamah oleh manusia. Tapi setelah saya menginap dan aprak-aprakan di hutan sancang ini, dari mulai sancang 1, 2 sampai 9, ternyata setiap tempat keramat yang diceritakan tempat yang sangat angker untuk saat ini sudah dibangun. Tuh, seperti Cai Kejayaan, Goa Lalai, terlihat di sana ada batak. Kemudian ada juga tempat untuk melaksanakan sholat atau musola. Dan kalau untuk yang ini saya kurang paham, apakah ini hanya simbol saja atau memang ini ada makna tersendiri. Apakah tempat ini, apakah ini dibangun oleh pengelola di sini atau memang ini sudah ada dari dulu. Oke. Sekarang saya sangat penasaran dan saya akan masuk ke dalam Goa Lalai ini. Goanya sih tidak terlalu besar, mohon maaf, dan tidak terlalu serem kalau menurut saya, karena saya sering masuk ke dalam goa yang goanya sangat besar dan mungkin untuk suasananya lebih serem daripada goa ini. Kalau untuk saya pribadi, mohon maaf ya. Assalamualaikum ya lal gaib. Terlihat di sini ada air. Karena goa ini sering dikunjungi oleh para peziarah, ya, jadi saya tidak takut lagi dengan ular, karena
ketika kita masuk ke dalam goa, area yang lembab seperti ini, kita harus hati-hati dengan ular derik biasanya. Nah, ini nih sahabat. Wow. Tuh di sana memang ada gila bener bekas orang duduk. Wow. Oke. Seru sekali itu. Ini anak-anaknya nih. Cuman pengapnya, bro. Oke. Pintu masuknya ke sana. Saya penasaran dengan tempat yang di sana, cuman oke lah. Kita coba masuk dulu. Untuk bau kita tahan. Wow. Nih. Ada semacam tempat yang memang gak tahu ya, tapi ini seperti bekas orang duduk. Dan di sini juga banyak aqua. Kemudian ada tikar, ada sapu. Dan wow, yang menarik perhatian saya ini, bro. Nih ya. Ini nih. Tuh. Ada kemenyuannya, bro. Wow, luar biasa. Dan ini ada air. Aduh, oke, mengerikan. Mungkin di sini ada praktek ritual tersendiri, tapi saya nggak akan bahas ke sana karena saya bukan pakar dan ranahnya. Tuh, wow, ini sih luar biasa, bro, asli. Dan di sini ada pakaian dalam. Mungkin ini bekas daripada para peziarah yang mandi di sumur Kujang ini. Oke, dan sekarang kita lihat di sekeliling sumur Kujang ini. Di bagian sini nampak untuk ukuran batuannya yang ini besar banget. Kemudian ke atasnya itu hutan. Dan untuk aliran sungai ini, sungai yang air yang mengalir dari tengah-tengah hutan Sancang ini. Salah satu hutan yang dianggap masih sangat sakral, yang ceritanya itu sangat terpopuler dengan kemistisannya, sangat angker seperti itu. Dan tadi saya dari sana, dari bawah batu ini, dan di sini juga ada bangunan seperti pos. Ini sengaja disediakan bagi para peziarah yang berwisata atau napak tilas ke sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur bahasa kurang sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan merasakan sensasi mandi di sumur Kujang ini. Jadi ada praktek atau bacaan-bacaan yang diharuskan ketika kita mau mandi di sumur ini. Yaitu apa bacanya? Bismillah 7 kali. Kemudian nanti kita akan berputar mengelilingi batu yang berbentuk kujang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya dalam banget, asli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi prakteknya seperti ini. Baca bismillah, kemudian kita terjun ke bawah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan napas.
Asli kerasa banget alamnya di sini. Wah, luar biasa. Saya baru 5 putaran aja udah ngap-ngapan. Kita coba satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyerah asli nyerah. Aduh, gampang. Guys, untuk praktek mandi di sini katanya kita harus buka baju ya. Buka baju, dan katanya kita juga itu disarankan untuk memutari batu yang berbentuk seperti kujang ini. Airnya jernih. Karena memang ini posisinya berada di tengah hutan Leuweung Sancang, meskipun dikelilingi oleh laut, untuk airnya nggak asin, masih seperti air pada umumnya yang ada di tengah hutan. Pokoknya nyaman banget lah. Kita akan ke depan sana nanti.